Pernahkah kamu membayangkan kehilangan segalanya dalam hidupmu? Harta, keluarga, bahkan kesehatan. Namun tetap mampu tersenyum dan bersyukur. Tidak banyak manusia yang sanggup menghadapi ujian sebesar itu. Namun dalam sejarah, ada satu sosok yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa, yaitu Nabi Ayub AS. Kisahnya bukan hanya tentang penderitaan, tetapi tentang keteguhan iman yang tidak pernah goyah dalam keadaan apapun. Pada awal kehidupannya, Nabi Ayub dikenal sebagai seorang yang sangat kaya dan diberkahi. Ia memiliki banyak harta, ternak yang melimpah, ladang yang subur, serta keluarga yang besar dan harmonis. Kehidupannya tampak sempurna di mata manusia. Namun yang membuatnya berbeda bukanlah kekayaannya, melainkan hatinya. Nabi Ayub adalah sosok yang sangat rendah hati. Ia tidak pernah sombong atas semua yang ia miliki. Justru ia dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, suka menolong orang lain, dan selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Setiap hari, Nabi Ayub menggunakan hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia memberi makan fakir miskin, membantu mereka yang kesulitan, dan tidak pernah menolak siapapun yang datang meminta pertolongan. Baginya, semua yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah. Namun, di balik semua kenikmatan itu, Allah memiliki rencana lain untuk menguji keimanan Nabi Ayub. Ujian itu tidak datang sekaligus, tetapi perlahan-lahan. Awalnya, harta yang dimilikinya mulai berkurang. Ternak-ternaknya mati satu persatu, ladang-ladang yang dulu subur mulai rusak, dan kekayaan yang selama ini ia miliki perlahan menghilang. Orang-orang yang dulu memujinya mulai menjauh. Kehidupan yang sebelumnya penuh kemewahan berubah menjadi sederhana. Namun yang luar biasa, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Ia tetap bersyukur. Ia tetap beribadah. Ia tetap percaya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kehendak Allah. Dan tanpa ia sadari, ujian yang lebih besar masih menantinya di depan. Kisah kesabaran Nabi Ayub baru saja dimulai. Setelah harta yang dimiliki Nabi Ayub AS perlahan habis, ujian yang datang tidak berhenti sampai di situ. Kehidupan yang dulu penuh kemewahan, kini berubah menjadi kesederhanaan yang sangat jauh berbeda. Rumah yang dulu ramai dengan aktivitas, kini terasa lebih sunyi. Namun, Nabi Ayub tetap menjalani hari-harinya dengan hati yang tenang. Ia tidak pernah menyalahkan keadaan, apalagi mempertanyakan keputusan Allah. Hari demi hari berlalu, dan ujian kembali datang dengan cara yang lebih berat. Kali ini bukan tentang harta, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih berharga, keluarga. Orang-orang yang sangat ia cintai mulai diambil satu persatu. Anak-anak yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan dalam hidupnya harus pergi meninggalkannya. Kesedihan yang begitu dalam tentu dirasakan oleh Nabi Ayub. Tidak ada manusia yang tidak merasa kehilangan ketika orang-orang tercinta pergi. Namun di tengah rasa duka yang begitu besar, Nabi Ayub tetap menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Ia tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir, dan tidak berpaling dari Allah. Ia memahami bahwa semua yang ia miliki, termasuk keluarganya, adalah titipan dari Allah. Dan ketika Allah mengambilnya kembali, ia menerimanya dengan penuh keikhlasan. Sikap inilah yang membuatnya tetap kuat. Di saat banyak orang mungkin akan mulai putus asa, Nabi Ayub justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ia memperbanyak ibadah, memperkuat hatinya dengan doa, dan terus menjaga keyakinannya bahwa di balik setiap ujian pasti ada hikmah yang besar. Namun, ujian itu ternyata belum mencapai puncaknya. Setelah kehilangan harta dan keluarga, sesuatu yang lebih berat mulai menghampirinya. Sesuatu yang akan menguji bukan hanya kesabaran, tetapi juga keteguhan hati dan keimanannya secara langsung. Tubuhnya mulai terasa berbeda. Kesehatannya perlahan menurun. Dan dari sinilah ujian terbesar dalam hidup Nabi Ayub mulai benar-benar dimulai. Setelah kehilangan harta dan keluarga, ujian yang menimpa Nabi Ayub AS mencapai tahap yang paling berat. Tubuhnya yang dulu sehat dan kuat, kini mulai melemah. Sedikit demi sedikit, penyakit datang menghampirinya. Awalnya hanya terasa ringan,
Namun seiring berjalannya waktu, sakit itu semakin parah. Penyakit yang diderita Nabi Ayub bukanlah penyakit biasa. Ia harus menanggung rasa sakit yang berkepanjangan. Tubuhnya menjadi lemah, dan kondisinya membuat banyak orang merasa takut untuk mendekat. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai sosok yang dihormati, kini mulai menjauh. Mereka tidak lagi datang seperti dulu. Bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwa apa yang dialami Nabi Ayub adalah hukuman. Namun, di tengah keadaan itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah dari diri Nabi Ayub. Keimanannya. Ia tidak pernah mengeluh. Ia tidak pernah menyalahkan Allah. Ia tidak pernah mempertanyakan mengapa semua ini terjadi padanya. Sebaliknya, ia justru tetap beribadah dengan penuh keikhlasan. Dalam kondisi tubuh yang lemah, ia tetap berdoa, tetap mengingat Allah, dan tetap menjaga kesabaran dalam hatinya. Hari demi hari berlalu. Penyakit itu tidak kunjung sembuh. Waktu terus berjalan, dan ujian itu berlangsung begitu lama, hingga membuat siapapun yang melihatnya merasa iba. Namun bagi Nabi Ayub, ujian ini bukanlah alasan untuk berhenti bersyukur. Ia memahami bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari ujian hidup. Dan ia memilih untuk tetap bersabar. Di saat banyak orang mungkin sudah menyerah dalam kondisi seperti itu, Nabi Ayub justru semakin menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Ia percaya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Namun ujian itu masih terus berlanjut, dan kesabaran Nabi Ayub akan kembali diuji dalam cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Penyakit yang diderita Nabi Ayub AS semakin hari semakin parah. Tubuhnya semakin lemah, dan kondisinya membuat banyak orang tidak lagi berani mendekat. Mereka yang dulu menghormati dan sering datang untuk meminta nasihat, kini perlahan menjauh. Bahkan sebagian dari mereka mulai berbisik-bisik, menganggap bahwa apa yang menimpa Nabi Ayub adalah akibat dari kesalahan yang tidak mereka ketahui. Hari demi hari, Nabi Ayub harus menjalani hidup dalam kesendirian. Teman-teman yang dulu ada, kini tidak lagi terlihat. Lingkungan yang dulu penuh kehangatan, berubah menjadi sepi. Ia tidak lagi hidup dalam keramaian, melainkan dalam keheningan yang panjang. Semua yang pernah ia miliki, harta, keluarga, bahkan kesehatan, telah hilang. Namun, di tengah kesendirian itu, ada satu hal yang tetap setia bersamanya. Keimanannya kepada Allah. Meski tubuhnya lemah dan hidupnya berubah drastis, Nabi Ayub tidak pernah berhenti beribadah. Ia tetap mengingat Allah dalam setiap keadaan. Dalam kesunyian, ia berdoa. Dalam rasa sakit, ia bersabar. Tidak ada satupun keluhan yang keluar dari lisannya. Ia tidak berkata, "Mengapa aku?" Ia tidak mempertanyakan takdir. Ia hanya menerima dan menjalani semua dengan hati yang penuh keikhlasan. Di saat semua orang menjauh, masih ada satu sosok yang tetap setia berada di sisinya. Istrinya. Ia dengan sabar merawat Nabi Ayub, menemani dalam keadaan sulit, dan tidak pernah meninggalkannya meskipun keadaan semakin berat. Kesetiaan itu menjadi kekuatan tersendiri bagi Nabi Ayub. Namun, ujian belum berakhir. Kesulitan demi kesulitan masih akan datang. Menguji bukan hanya kesabaran, tetapi juga keteguhan iman hingga batas yang paling dalam. Dan di titik itulah, kisah kesabaran Nabi Ayub akan mencapai puncaknya. Hari-hari yang dijalani Nabi Ayub AS terasa begitu panjang. Rasa sakit yang ia alami tidak kunjung hilang, bahkan semakin menguji batas kekuatan tubuhnya. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit manusia yang mungkin akan mulai putus asa, mengeluh, bahkan menyalahkan keadaan. Namun tidak dengan Nabi Ayub. Di tengah penderitaan yang luar biasa, ia tetap menjaga hatinya. Ia tetap bersabar. Ia tetap beriman. Tidak ada satupun kata keluhan yang keluar dari lisannya. Ia tidak pernah mengeluh tentang rasa sakit yang ia rasakan, tidak pernah mempertanyakan mengapa ujian itu datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Baginya, semua yang terjadi adalah bagian dari kehendak Allah yang harus diterima dengan penuh keikhlasan.
Nabi Ayub justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dalam keadaan lemah, ia tetap berusaha beribadah semampunya. Ia mengingat Allah dalam setiap hembusan napasnya. Ia yakin bahwa di balik semua ujian yang ia alami, ada hikmah besar yang belum ia pahami. Sementara itu, istrinya tetap setia berada di sisinya. Ia merawat Nabi Ayub dengan penuh kesabaran, meskipun kehidupan mereka kini jauh dari kata mudah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, istrinya bahkan harus bekerja keras sendiri. Namun ia tidak pernah mengeluh, karena ia percaya bahwa kesabaran akan membawa kebaikan. Melihat kondisi itu, sebagian orang mulai merasa heran. Bagaimana mungkin seseorang yang kehilangan segalanya masih bisa tetap bersyukur? Namun, itulah kekuatan iman yang dimiliki Nabi Ayub. Ia tidak melihat ujian sebagai beban semata, tetapi sebagai cara Allah untuk mengangkat derajatnya. Waktu terus berjalan, dan ujian itu berlangsung sangat lama. Hingga pada suatu titik, setelah sekian lama menahan rasa sakit dan kesulitan, Nabi Ayub akhirnya mengangkat tangannya untuk berdoa. Bukan untuk mengeluh, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memohon dengan penuh kerendahan hati. Dan dari doa itulah, pertolongan Allah mulai datang. Setelah melewati ujian yang begitu panjang, Nabi Ayub AS akhirnya sampai pada satu momen yang sangat menyentuh. Bukan karena ia sudah tidak mampu lagi menahan rasa sakit, tetapi karena ia ingin memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Dalam keadaan tubuh yang lemah dan penuh luka, Nabi Ayub mengangkat tangannya untuk berdoa. Tidak ada keluhan yang ia sampaikan. Tidak ada kata-kata yang menunjukkan keputusasaan. Justru doa yang keluar dari lisannya begitu lembut dan penuh keimanan. Ia berkata dengan penuh ketulusan bahwa dirinya telah ditimpa penyakit, dan hanya Allah lah yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Doa itu bukanlah teriakan meminta keajaiban secara langsung, bukan pula permintaan yang penuh tuntutan. Doa itu adalah bentuk pengakuan bahwa ia hanyalah seorang hamba yang lemah, dan hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Disitulah letak keindahan kesabaran Nabi Ayub. Ia bersabar dalam waktu yang sangat lama, tanpa mengeluh. Dan ketika ia berdoa, ia melakukannya dengan penuh adab dan keikhlasan. Doa itu menggambarkan hubungan yang begitu dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada kemarahan, tidak ada penyesalan. Hanya keyakinan bahwa Allah mengetahui segala yang ia rasakan. Dan Allah, yang Maha Mendengar, tentu tidak akan membiarkan doa itu berlalu begitu saja. Setelah doa yang penuh keikhlasan itu dipanjatkan, pertolongan Allah pun mulai datang dengan cara yang luar biasa. Sebuah perintah diberikan kepada Nabi Ayub, perintah yang sederhana, namun menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dan dari situlah, kisah kesabaran Nabi Ayub mulai berbalik menuju kebahagiaan yang telah lama ia nantikan. Setelah doa yang penuh kerendahan hati itu dipanjatkan, pertolongan Allah akhirnya datang kepada Nabi Ayub AS. Dalam keadaan tubuh yang lemah, ia menerima sebuah perintah dari Allah yang tampak sederhana namun penuh makna. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Perintah itu mungkin terdengar sangat sederhana, bahkan tidak biasa. Namun Nabi Ayub tidak ragu sedikit pun. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kakinya menghentak tanah, atas izin Allah, tiba-tiba muncul sumber air dari tempat tersebut. Air itu bukan air biasa. Air itu menjadi sumber kesembuhan bagi Nabi Ayub. Ia diperintahkan untuk menggunakan air itu. Dengan penuh keyakinan, Nabi Ayub membasuh tubuhnya dan meminum air tersebut. Perlahan-lahan, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Penyakit yang selama bertahun-tahun ia derita mulai hilang. Rasa sakit yang selama ini ia rasakan perlahan menghilang dari tubuhnya. Tubuhnya yang lemah kembali menjadi kuat. Kulitnya yang rusak kembali pulih. Kesehatannya kembali seperti semula. Kesembuhan itu datang bukan karena usaha manusia semata, tetapi karena izin dan kekuasaan Allah. Setelah sekian lama bersabar tanpa mengeluh,
Akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada hambanya yang setia. Momen itu menjadi bukti bahwa kesabaran yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Nabi Ayub yang selama ini hidup dalam penderitaan, kini kembali merasakan nikmat kesehatan. Air yang keluar dari tanah itu menjadi simbol bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah diduga. Dan setelah kesembuhan itu, kehidupan Nabi Ayub akan berubah kembali. Bukan hanya sehat, tetapi juga dipenuhi dengan keberkahan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kisah ini pun mulai memasuki bagian yang penuh kebahagiaan. Setelah Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub AS, kehidupan beliau perlahan berubah kembali. Tubuhnya yang dulu lemah, kini kembali kuat. Dan rasa sakit yang selama bertahun-tahun ia rasakan, telah hilang sepenuhnya. Wajahnya kembali bersinar, menunjukkan kebahagiaan dan ketenangan yang datang dari pertolongan Allah. Namun, karunia Allah tidak berhenti hanya pada kesembuhan. Allah mengembalikan semua yang pernah hilang dari Nabi Ayub, bahkan dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Rezeki kembali datang kepadanya. Kehidupan yang dulu sederhana, kini kembali dipenuhi keberkahan. Harta yang hilang digantikan dengan yang lebih baik. Bukan hanya itu, Allah juga mengaruniakan kembali keluarga kepada Nabi Ayub. Kebahagiaan yang dulu sempat hilang, kini kembali hadir dalam hidupnya. Rumah yang pernah sunyi, kini kembali dipenuhi dengan kehangatan dan kebersamaan. Semua itu adalah bukti bahwa Allah Maha Adil dan Maha Pengasih. Kesabaran Nabi Ayub selama menghadapi ujian yang panjang tidak pernah sia-sia. Allah membalas kesabarannya dengan nikmat yang berlipat ganda, jauh lebih besar dari apa yang pernah ia miliki sebelumnya. Namun yang paling luar biasa, Nabi Ayub tetap menjadi pribadi yang sama. Ia tidak berubah menjadi sombong. Ia tidak melupakan masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Sebaliknya, ia justru semakin bersyukur kepada Allah. Ia semakin rajin beribadah dan semakin banyak membantu orang lain, seperti yang ia lakukan sebelum ujian datang. Bagi Nabi Ayub, semua yang ia miliki, baik saat susah maupun saat bahagia, adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani dengan iman. Kisahnya menjadi bukti bahwa kesabaran bukan hanya tentang bertahan dalam kesulitan, tetapi juga tentang tetap bersyukur ketika kebahagiaan kembali datang. Dan dari sinilah manusia belajar bahwa setiap ujian pasti memiliki akhir. Dan bagi mereka yang sabar, akhir itu akan selalu indah. Kisah Nabi Ayub AS bukan hanya tentang penderitaan dan kesembuhan, tetapi tentang pelajaran besar yang bisa diambil oleh setiap manusia. Dari perjalanan hidupnya, kita melihat bahwa ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan bentuk kasih sayang dan cara untuk mengangkat derajat seorang hamba. Nabi Ayub telah kehilangan segalanya: harta, keluarga, dan kesehatan. Ia merasakan kesendirian, kesulitan, dan rasa sakit yang berkepanjangan. Namun dari semua itu, ia tidak pernah kehilangan satu hal yang paling penting, keimanannya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesabaran bukan sekedar menahan diri, tetapi juga menjaga hati agar tetap percaya kepada Allah dalam kondisi apapun. Tidak semua orang mampu bersabar ketika diuji, apalagi dalam waktu yang lama. Namun, Nabi Ayub menunjukkan bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang tetap bersyukur bahkan di saat paling sulit sekalipun. Kita juga belajar bahwa pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Mungkin tidak datang secepat yang diharapkan, tetapi selalu datang pada waktu yang paling tepat. Nabi Ayub tidak langsung sembuh ketika ujian datang. Ia harus melewati waktu yang panjang, penuh penderitaan dan kesendirian. Namun justru disitulah letak nilai kesabarannya. Ia tidak menyerah di tengah jalan dan tidak kehilangan harapan. Selain itu, kisah ini mengajarkan bahwa semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan. Harta, keluarga, dan kesehatan bisa datang dan pergi kapan saja. Oleh karena itu, manusia seharusnya tidak terlalu bergantung pada hal-hal duniawi. Yang paling penting adalah menjaga hubungan dengan Allah. Karena ketika semua hilang, hanya iman yang akan tetap bertahan. Dan ketika iman itu kuat,
maka seseorang akan mampu melewati ujian seberat apapun. Kisah Nabi Ayub menjadi pengingat bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada hikmah yang besar. Dan bagi orang-orang yang bersabar, Allah telah menyiapkan balasan yang luar biasa. Kisah Nabi Ayub AS adalah salah satu kisah paling menyentuh dalam sejarah. Bukan karena besarnya ujian yang ia hadapi, tetapi karena keteguhan hatinya dalam menjalani semua itu. Dari awal hingga akhir, Nabi Ayub tidak pernah kehilangan keimanannya. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan, dan tidak pernah berpaling dari Allah. Ia mengajarkan kepada kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Ada saat di mana kita berada di puncak kebahagiaan, dan ada saat di mana kita harus menghadapi ujian yang berat. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Nabi Ayub memilih untuk bersabar. Ia memilih untuk tetap percaya. Ia memilih untuk tetap bersyukur. Dan pada akhirnya, kesabaran itu mengubah segalanya. Allah tidak hanya menyembuhkan penyakitnya, tetapi juga mengembalikan semua yang pernah hilang dengan jumlah yang lebih baik. Itu adalah bukti bahwa tidak ada kesabaran yang sia-sia di sisi Allah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa ujian bukanlah akhir dari segalanya. Justru seringkali, ujian adalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Selama kita tetap beriman dan bersabar, pertolongan Allah pasti akan datang. Mungkin tidak hari ini, Mungkin tidak besok. tapi pasti datang pada waktu yang paling tepat. Semoga kisah Nabi Ayub ini bisa menjadi penguat bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Ingatlah, seberat apapun ujian yang kamu hadapi, selalu ada harapan di ujung kesabaran. Penutup video. Jika kamu suka kisah penuh hikmah seperti ini, jangan lupa Like video ini, tulis pelajaran yang kamu dapat di kolom komentar. share ke teman-temanmu. Subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menguatkan hati kita semua.